Nggak nyangka bikin kue seenak ini, caranya gampang banget. Cuma diaduk-aduk aja jadi kue yang sangat enak banget. Untuk caranya dan bahannya apa aja, yuk ikutin terus sampai selesai. Pertama-tama masukkan 135 gram gula pasir, kemudian tambahkan 2 butir telur ayam, dan ini kita kocok sampai gulanya larut. Kalau gulanya sudah cukup larut, kemudian kita akan tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian kita tambahkan juga vanila cair atau pasta vanila secukupnya aja, dan diaduk-aduk sebentar sampai tercampur rata. Kemudian di sini akan aku tambahkan 250 gram tepung terigu. Aku pakai yang protein sedang aja. Kemudian di sini juga aku akan tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian aku tambahkan juga 50 gram margarin yang sudah dicairkan. Ini kondisinya sudah dingin ya. Nah, ini kemudian kita akan aduk-aduk perlahan sampai tercampur rata. Nah, ini bahannya sudah mengental dan agak berat. Kemudian di sini akan aku tambahkan santan sebanyak 300 ml. Ini santannya santan hangat, sudah direbus sebelumnya biar kuenya awet ya teman-teman. Jadi santannya wajib banget untuk kita masak dulu ya. Nah, ini kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Kita masukkan santannya sedikit-sedikit ya teman-teman, perlahan sampai tidak ada bahan yang menggumpal. Kalau sudah seperti ini, kemudian bisa masukkan sisa santannya ya. Nah, ini santannya sudah masuk semua ya teman-teman, hasilnya kurang lebih seperti ini, sudah halus. Kemudian biar benar-benar memastikan bahannya tidak ada yang mengendap di bagian bawah, aku aduk lagi menggunakan spatula seperti ini. Nah, ini sudah benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Ini udah cukup, udah sangat halus. Kemudian di sini akan aku diamkan dan diistirahatkan selama 30 menit atau disesuaikan dengan suhu daerah masing-masing ya. Setelah 30 menit kita buka. Nah, di sini udah kelihatan ya mengembang ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk dulu perlahan untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam bahannya. Diaduk perlahan seperti ini. Kemudian akan aku tambahkan 180 gram kelapa parut yang sudah dikukus. Ini gunanya biar kuenya awet tahan lama ya teman-teman. Jadi setelah dikukus kita diamkan dulu kelapanya supaya dingin, baru kita masukkan ke dalam bahannya. Nah, ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini udah cukup. Kita sisihkan sebentar ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini siapkan loyang yang sudah diolesin dengan margarin tipis-tipis. Ini loyangnya sambil kita panaskan ya teman-teman. Kemudian kita isi, jangan terlalu penuh ya, karena nanti pas kita panggang akan mengembang ya teman-teman. Untuk memanggangnya aku menggunakan api sedang, cenderung kecil ya teman-teman, biar nggak cepat gosong. Kemudian kita akan tutup dan tunggu selama 3 menitan aja. Kalau udah 3 menit, ini atasnya udah kering. Kemudian di sini kita akan balik ya teman-teman, biar sisi atasnya juga matang. Perlahan kita balik seperti ini. Pas aku panggang kue ini harum banget ya teman-teman. Keluarga aku udah gak sabaran untuk coba kuenya. Nah, ini di bagian bawah ini apinya kurang rata ya, jadi belum matang sempurna. Nah, ini setelah matang sempurna, ini kuenya bisa langsung kita angkat ya. Ini udah kelihatan ya teman-teman, bagian atas dan bawahnya sudah kering. Ini tandanya sudah matang. Langsung aja kita angkat. Nah, ini dia kuenya sudah matang semua ya teman-teman. Hasilnya kurang lebih jadi 25 pieces. Ini rekomen banget buat teman-teman coba untuk sajian di segala acara atau untuk ide jualan. Ini oke banget ya teman-teman. Cara buatnya cukup mudah dan hasilnya banyak banget ya teman-teman. Ini pastinya teman-teman sekali bikin pastinya anti gagal.
Dan makan satu pastinya nggak bakalan cukup ya, pastinya bikin nagih banget kue yang satu ini. Nah, segini aja resep yang kali ini aku bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu disupport terus channel aku dan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih.